Dan itu terbukti. Pada saat deklarasi sempat dikibarkan, ditancapkan bendera tauhid, bendera yang menjadi simbol ideologi khilafah. Jelas. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, saya baru saja menyaksikan video dan membaca beberapa berita terkait dengan deklarasi dukungan Anies Baswedan untuk Capres 2024 yang akan datang. Kalau kita bicara dukungan Capres itu sah-sah saja, karena saya juga pernah melihat, menyaksikan dan mengikuti dukungan kelompok masyarakat tertentu untuk mendukung sosok yang lain untuk menjadi Capres 2024 nanti. Sah-sah saja, tidak ada yang salah dalam memberikan dukungan kepada siapapun, termasuk kepada Anies Baswedan. Nah, yang saya risaukan ini adalah dukungan kepada Anies Baswedan yang dilakukan di Hotel Bidakara hari Rabu 8 Juni 2022 ini dilakukan oleh sekelompok orang yang mengklaim dirinya sebagian adalah ex-napi teroris atau napiter, sebagian mengatakan dirinya adalah ex-kelompok HTI dan ex-kelompok FPI, Front Pembela Islam, bukan FPI Reborn, bukan FPI Front Persaudaraan Islam, tapi FPI yang sudah almarhum secara administrasi. Nah, ada beberapa orang, sekian ratus orang datang di hotel mewah di Jakarta Selatan. Bagi saya ini aneh. Saya hakul yakin ini pasti by design oleh bohir yang mempunyai dana besar, karena dilakukan di hotel berbintang 4, cukup mewah dan sangat terencana dengan baik. Artinya ada bohir berduit besar yang mendanai deklarasi ini. Ini sah-sah saja. Yang membuat kita risau, ternyata kita baru tahu bahwa Anies Baswedan itu seolah mengkonfirmasi kekhawatiran saya, kekhawatiran kita semua, bahwa orang-orang yang ex-napi teroris, ex-HTI, ex-CFI, yang notabene mereka ini masuk dalam kelompok besar orang-orang yang pro khilafah mendukung Anies Baswedan. Mari kita bayangkan kalau mereka akan menguasai Indonesia, jadi apa negeri ini? Saya ingin sedikit menceritakan pengalaman saya terkait berurusan dengan kelompok-kelompok yang intoleran, kelompok-kelompok takfiri yang suka mengkafir-kafirkan orang. Beberapa hari yang lalu beredar ada flyer yang memuat foto saya dan 4 orang yang lain yang dianggap sebagai musuhnya umat Islam. Mereka menulis dalam flyer itu, cari dan hajar kalau ketemu. Ini sebetulnya ancaman. Saya memang sengaja tidak melaporkan kepada aparat kepolisian, karena menurut saya seharusnya aparat kepolisian tanggap dan proaktif kalau ada ancaman dari kelompok tertentu secara terbuka ke media sosial kepada kelompok yang lain. Bukan masalah flyernya atau ancaman mereka yang ingin saya bahas,
saya ingin membahas bahwa kelompok ini dengan orang yang seagama saja, saya beragama Islam, teman-teman saya yang di samping-samping itu agamanya Islam semua. Mereka dengan orang yang seagama saja memusuhi, bahkan ingin mengancam, menyakiti, mempersekusi. Apalagi kelakuan mereka, sikap mereka, tindakan mereka kepada kelompok-kelompok yang berbeda agama. Kita ingat persekusi Ade Armando. Yakin saya bahwa yang mempersekusi Ade Armando tanggal 11 April yang lalu 100% adalah umat Islam. Padahal Ade Armando ini umat Islam yang taat. Nah, kelompok-kelompok ini jelas dengan orang yang seagama saja memusuhi, apalagi dengan orang yang lain agama. Artinya kelompok-kelompok ini yang mendukung Anies Baswedan, kelompok-kelompok yang sangat intoleran dan sangat membahayakan keindonesiaan kita. Kelompok ini sangat membahayakan keberagaman Indonesia. Ada 6 agama yang diakui sah oleh pemerintah, oleh negara. Bagaimana sikap mereka terhadap kelompok-kelompok yang lain agama? Wong mereka dengan orang yang seagama saja begitu kejam, mempersekusi, mengancam. Ini ancaman serius buat keindonesiaan kita. Jadi sahabat Indonesia, kenapa ingin saya sampaikan kekhawatiran saya ini? Agar kita hati-hati, agar kita mulai aware. Marilah kita menjaga keindonesiaan kita. Marilah kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai terpecah belah kalau kelompok-kelompok ini berkuasa. Mayoritas saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air di Indonesia Timur beragama non-Muslim. Kalau kelompoknya yang mendukung Anies Baswedan, yang mengklaim dirinya ex-HTI, ex-FPI, ex-napi teroris, yang sedang menegakkan ideologi khilafah ini bisa menguasai Indonesia, apa yang akan terjadi? Untuk itu marilah kita kaum nasionalis, kaum Pancasilais yang mencintai Indonesia ini mulai mawas diri. Apa jadinya Indonesia ini kalau dikuasai oleh mereka? Apakah kita mau seperti Suriah, seperti Libanon, Afghanistan, Irak, Libya, Yaman, Somalia? Apakah kita mau seperti itu? Nah, kalau kita mempunyai kesadaran komunal, kesadaran berjamaah untuk menyelamatkan negeri ini, untuk menyelamatkan Pancasila, untuk menyelamatkan masa depan anak cucu kita, supaya mereka damai, tentram, hidup sebagai orang Indonesia di tanah Indonesia yang begitu indah, mari kita pilih calon presiden yang nasionalis dan Pancasilais. Jangan kita memilih calon presiden yang jelas-jelas dalam gerbongnya itu diisi dengan kelompok-kelompok yang pro khilafah. Saya tidak ingin mengarahkan dukungan Anda kepada siapa. Yang ingin saya arahkan bahwa silahkan dukung siapapun asal bukan orang yang didukung oleh kelompok-kelompok yang pro khilafah. Ini sangat menjadi perhatian saya. Jadi saya berikan catatan, saya tidak hendak untuk mengomentari dukungan kelompok tertentu kepada Anies Baswedan, tidak. Tapi saya harus mewaspadai, ternyata mereka mendeklar bahwa sebagian dari mereka adalah kelompok-kelompok yang pro khilafah, ex-HTI, ex-FPI, dan itu terbukti.
pada saat deklarasi sempat dikibarkan, ditancapkan bendera tauhid, bendera yang menjadi simbol ideologi khilafah. Jelas. Kita masih ingat dulu HTI juga mengibarkan bendera seperti ini. Ini bendera tauhid dikibarkan meskipun akhirnya dicopot oleh panitia karena sebagian panitia tidak mau mencolok, tapi keburu beredar di media sosial dan keburu kita tahu bahwa ternyata yang mendukung Anies Baswedan sebagian besar adalah orang-orang yang pro sistem khilafah. Kalau orang-orang sistem khilafah ini otomatis mereka akan merubah sistem ketatanegaraan kita. Mereka akan merubah ideologi negara kita. Dan itu ancaman yang serius buat kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat Indonesia, saya selalu tidak pernah bosan menyampaikan hal ini. Karena saya merasa saya mempunyai kesempatan dalam melakoni tugas sejarah saya untuk menjaga Indonesia dengan cara mengingatkan Anda semua. Saya tidak mau diam dan saya harus speak up terus agar Indonesia ini terbebas dari ancaman kelompok-kelompok yang ingin merusak kebinekaan kita. Kelompok-kelompok yang akan memporak-porandakan keindonesiaan kita. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini hari ini, dan ini adalah cara saya untuk mengingatkan kepada Anda tentang bahaya keindonesiaan kita apabila kita membiarkan, apabila kita tidak peduli dengan nasib bangsa ini dan membiarkan kelompok-kelompok yang sangat intoleran ini berpeluang menguasai Indonesia. Sekali lagi saya katakan, menurut pengalaman saya pribadi, mereka ini sesama umat Islam saja begitu intoleran, apalagi sikap mereka, tindakan mereka pada orang-orang yang lain agama. Ini menjadi perhatian kita semua dan mari kita renungkan apa yang harus kita lakukan. Karena menurut saya nasib Indonesia, nasib anak cucu kita 10, 20, 50 tahun sampai 100 tahun ke depan tergantung dari apa yang kita lakukan sekarang. Ini tugas sejarah Anda, ini tugas sejarah kita semua untuk menyelamatkan Indonesia tercinta. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya kali ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan opini Rudi kali ini. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi SKP.